Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wal islam wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pemirsa, kali ini saya akan memberikan satu pengertian atau kita sharing ya tentang waktu yang pas untuk mengasma air. Dan ini tidak hanya air sebenarnya, tasbih bisa kita asma, batu cincin juga bisa kita asma, atau biasanya orang-orang yang ahli dalam aufak atau wifik itu biasanya juga menggunakan waktu ini. Apa itu? Yang pertama adalah waktu kawakib. Waktu kawakib ini adalah waktu yang digunakan para ahli-ahli hikmah untuk memohon sesuatu yang mustajabah atau memohon sesuatu yang luar biasa, yang acuannya adalah dengan waktu yang mustajabah ini. Nah, waktu kawakib ini waktunya adalah jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Jadi jam 6, katakan jam 6 hari ini ya, sampai dengan jam 6 besok pagi. Nah, ini waktu kawakib yang digunakan oleh para ahli hikmah. Di dalam waktu kawakib itu bermacam-macam, ada yang suhal ya kan, ada yang komar, ada yang atorik, ada yang sam dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya kita akan mengasma air. Air ini untuk apa? Misalnya air ini untuk pengasian. Artinya pengasian itu misalnya agar air ini digunakan agar siapapun yang melihat kita atau berhubungan dengan kita merasa welas asih, merasa kasih sayang kepada kita. Maka kalau dalam waktu kawakib kita cari waktu yang namanya komar. Waktu komar itu kemudian kita asma air, atau kita mengasma batu, atau kita mengasma apapun lah yang digunakan sarana untuk pengasian. Nah, itu biasanya kawakibnya adalah kawakib komar. Waktunya itu antara jam 6 ya, jam 6 pagi sampai hari berikutnya jam 6 pagi itu habisnya. Jadi dalam satu hari itu 24 jam berbeda-beda. Nah, untuk dzikir wasilah, sekali lagi barangkali ada teman-teman atau pemirsa yang belum tahu apa itu dzikir wasilah, bisa tonton video saya ya sebelum-sebelumnya. Nah, kembali di dalam dzikir wasilah ada jargon atau ada hal yang sering didengungkan, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka tidak mengurangi rasa hormat dengan kawakib. Di Jawa ada waktu yang namanya pranoto mongso. Pranoto mongso itu adalah tatanan, pranoto itu tatanan, mongso itu waktu, tatanan waktu yang ada di Jawa. Nah, di Jawa ini juga sama, ada Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, cuma di Jawa ini ada Kliwon ya, Kliwon, kemudian Legi, kemudian hari pasaran ya. Ada hari pasaran, 5 hari pasaran. Nah, 5 hari pasaran ini juga harus cocok ya kan. Kalau kita misalnya untuk pengasian di dalam Jawa itu biasanya Selasa Kliwon ya kan. Selasa Kliwon ini adalah sebagai waktu yang cocok untuk pengasmaan pengasian. Nah, dzikir wasilah ini memadukan antara waktu kawakib dengan pranoto mongso. Nah, ini yang sulit. Jadi karena itu dzikir wasilah itu tidak sembarangan untuk mengasma. Tidak setiap hari itu orang datang kemudian minta rumah saya laku, atau tanah saya laku, atau apapun lah ya
yang untuk ikhtiar, kemudian dengan media air atau dengan media asma yang lain ya, itu dicocokkan. Nah, pengajian ini tidak hanya untuk untuk dalam tanda kutip harus orang yang agar cinta dan lain sebagainya, tidak. Kadang-kadang kita butuh agar siapapun yang melihat rumah kita menjadi tertarik, menjadi cinta, akhirnya membeli rumah atau membeli tanah. Ini juga harus dicocokkan dengan hari Kawakib dengan juga Pranoto Mongso. Nah, disinilah digabungkan antara waktu Kawakib dengan waktu Pranoto Mongso. Nah, ini dzikir wasilah seperti itu. Jadi kenapa saya katakan asma air daripada dzikir wasilah, baik itu bahannya ya, mungkin ada yang belum melihat video saya sebelumnya, antara bahannya itu juga tidak sembarangan, kemudian waktu untuk mengasmaknya juga sesuai dengan Kawakib dengan Pranoto Mongso, ini kita gabung menjadi satu. Nah, itu menghasilkan satu energi yang luar biasa. Nah, karena energi yang luar biasa itu sering saya katakan, air yang kita asma ya, itu tidak usah diminumkan, kita bawa atau kita taruh di meja atau kita taruh di atas bufet, itu sudah mengandung satu energi yang luar biasa. Nah, pengalaman saya pernah kalau sekarang kan ruqyah ya, pernah meruqyah seseorang, itu belum meruqyah, jadi masih membawa air itu di dalam tas. Air itu saya taruh di dalam tas, saya datang ke rumah yang akan saya ruqyah, yang akan saya bersihkan rumahnya. Kemudian belum apa-apa, salah satu daripada orang yang ada di rumah itu ada reaksi, yaitu reaksinya muntah. Terus saya bilang, sudah, tenang saja, enggak apa-apa, biarkan saja. Jadi saya belum apa-apa, belum membacakan sesuatu, belum membacakan apapun itu, dia sudah reaksi hanya dengan saya membawa air ruqyah atau air asma itu tadi. Nah, inilah betapa luar biasanya kalau kita mengerti tentang waktu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wal asri, demi waktu asar, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu adalah dalam kerugian. Kita rugi kalau kita tidak tahu bagaimana pranata mangsa atau pranoto mongso, tata cara waktu yang ada di tanah Jawa, kita gabungkan dengan Kawakib yang biasanya ilmu-ilmu hikmah, kita tidak tahu dan tidak mengerti, betapa ruginya. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.